Gagal pencitraan. Pertemuan Anies dan Jokowi tak terpantau tanpa konvers. Apakah kalian tahu kabar mengenai Anies yang minta bertemu dengan Jokowi di istana? Anies menghadap Jokowi untuk berpamitan usai tuntas menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun. Jadi, rencana kedatangan Anies ke istana sebetulnya sudah terdengar di telinga para wartawan sejak pagi kemarin. Tapi entah kenapa, kedatangan Anies ternyata luput dari pantauan. Setelah ditelusuri, ternyata Anies datang ke istana lewat pintu yang mengarah ke istana Wakil Presiden. Jalur masuk tersebut tidak bisa diakses sembarangan oleh awak media jika tidak ada izin dari pihak istana. Anies diperkirakan tiba pukul 3 sore, tidak terpantau, sehingga tidak diketahui apa saja yang dibicarakan oleh Jokowi dan Anies. Pertemuan berlangsung secara tertutup. Tidak ada sesi wawancara dan pengambilan gambar, baik sebelum maupun sesudah pertemuan. Sekilas mungkin tidak ada yang aneh, tapi ada yang menarik. Anies suka apa? Pencitraan? Bukan. Ada momen apapun, pasti akan dimanfaatkan sebisa mungkin menjadi panggung politik dan pencitraan Anies. Coba pikirkan lagi. Ketika usai diperiksa KPK, Anies langsung temui awak media dengan persiapan yang sudah dilakukan sejak awal. Mic disiapkan sendiri, lantas tebar pesona di depan awak media. Banyak lagi contoh lain yang mirip seperti itu. Anies suka publisitas. Anies sangat senang menjadi pusat perhatian dan sensasi masif. Saya bayangkan, mungkin Anies sudah siapkan mic, sudah bergadang semalaman menuliskan catatan mengenai apa yang akan dia sampaikan di depan wartawan usai bertemu dengan Jokowi. Anies mungkin merencanakan apa saja yang bakal dia lakukan agar eksistensinya makin kuat, pencitraannya makin jos. Semuanya buyar dan gagal total. Tapi Jokowi memang kebangetan sih. Kenapa Anies disuruh masuk lewat jalur yang tidak bisa diakses awak media? Kenapa tidak boleh ada sesi foto? Kenapa tidak ada konferensi pers tentang pertemuan tersebut? Ini sama saja merusak kesempatan Anies tebar pesona di depan publik. Gagal caper ke presiden, gagal pendukungnya teriak Anies presiden. Kayaknya ada yang mencak-mencak deh. Hahaha. Sangat heran, kenapa awak media bisa tahu rencana kunjungan Anies ke istana? Kalau bukan Anies yang ngomong, ini pasti kerjaan pendukungnya. Lucu aja sih. Masa mau pamit aja harus kasih tahu ke wartawan? Ini sepertinya mau aji mumpung bikin konten pencitraan. Mau pamit siap pamit aja, tak usah ada yang tahu. Tak perlu dibesar-besarkan. Ini hal sepele yang memang tidak perlu terekspos oleh media, kecuali yang bersangkutan mau bikin drama pencitraan. Sebenarnya ini sudah tepat, terlepas apakah pihak istana sudah mencium ini atau tidak. Kalau menurut saya, ada kemungkinan pendukung Anies nanti besar kepala dan membuat narasi yang tak jelas. Misalkan, katakanlah ada konferensi pers, ada foto bersama antara Jokowi dan Anies. Pendukung Anies akan membabi buta membuat narasi bahwa Anies cocok jadi penerus Jokowi. Bahkan bukan tidak mungkin, mereka akan menyebarkan informasi sesat dengan narasi Jokowi dukung Anies jadi presiden. Hahaha, berat. Baru-baru ini ada video tentang uskup Katolik se-Jabodetabek. Deklarasi dukung Anies jadi presiden sudah dibantah langsung oleh pihak Keuskupan Agung Jakarta bahwa video tersebut tidak benar.
Bahkan beberapa waktu lalu, juga ada piagam yang menyebut Anies Bapak Toleransi Beragama yang ditandatangani oleh 6 orang tokoh agama. Ternyata ada satu perwakilan yang protes karena tidak diundang dalam acara penganugerahan dan tidak menandatangani piagam tersebut. Bayangkan, pendukung Anies berani manuver menyesatkan seperti itu. Apapun dialah, agar Anies terlihat sebagai pemimpin sempurna, didukung oleh umat agama manapun. Ternyata, dengan berkaca pada kejadian di atas, jangan heran kalau pendukung Anies bakal membabi buta membuat narasi sesat tentang pertemuan Anies dan Jokowi. Untung saja pertemuan tertutup, sehingga kalaupun ada rencana dan udang di balik batu, akhirnya gagal maning. Tak bisa pamer ke sosial media, tak bisa tebar senyum ke wartawan. Dalam hati mungkin kesal, aduh, tahu gini gak usah datang ke istana, bikin capek aja, gak bisa pencitraan. Mau pamit tak usah dibesar-besarkan. Memangnya pertemuan itu kayak gardu listrik yang harus didokumentasi dan diresmikan.